Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, ikhwatal muhajirin, saudara-saudaraku yang telah hijrah dari aliran keagamaan yang telah banyak penyimpangannya dan dibungkus dengan bungkus yang sangat rapih dan promosi yang sangat tinggi. Tidak ada duanya, karena promosinya adalah khairul jaza, sebaik-baiknya balasan dari Allah, yaitu surga. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kita semua dari penyimpangan tersebut, apapun jalannya. Mungkin di antara kita berbeda-beda. Ada yang karena betul-betul meneliti ilmu sehingga oleh Allah ditemukan jalan yang benar. Ada kalanya yang oleh Allah dikembalikan ke akal fitrah, akal sehatnya. Dan itu tidak perlu banyak ilmu. Orang kalau berpikir yang kembali ke intelektualnya, kembali ke fitrahnya, paling tidak akan tanda tanya dan mencari tahu di mana letak kesalahan dan apakah benarnya. Maka pagi ini insya Allah akan kita bahas secara ringkas. Kalau nggak ringkas, 2 hari 2 malam. Apa bahasanya? Terkunci atau terpenjara atau terkurung dalam aliran ini, atau secara umum ketika kita diminta menjelaskan oleh saudara-saudara muslim yang lain, kita dapat dengan jelas menjelaskan di mana letak kesalahan selama ini, sehingga kita jauh, walaupun aslinya dibungkus dengan kata-kata Islam berdasarkan Quran hadis, bentuknya asli, murni dan lain-lain. Kata para ulama, al-ibrah fil haqiqah la bil musammayat. Yang menjadi bukti yang diakui, yang resmi
Itu adalah hakikatnya, kenyataannya apa? Bukan penamaannya. Kita dulu sangat tertipu dengan penamaan golongan kita dengan istilah jamaah. Orang jamaah, wong jamaah. Liyane wong jobo. Orang luar. Ini yang paling menipu kita. Kenapa? Karena setelah golongan itu dinamai, disebut dengan istilah jamaah, akhirnya apa? Semua kalimat jamaah yang ada jaminan surga-surga di dalam Al-Quran maupun hadis diambil semuanya. Seakan-akan diri kita waktu itu seakan-akan kita. Karena apa? Karena kita sudah, ini orang jamaah gitu. Padahal definisi jamaah yang ada di hadis atau di Al-Quran yang dimaksud tidak sama dengan definisi kita saat itu. Sekarang kita anggap saudara apa? Saudara tua apa saudara tiri? Jadi kalau untuk umumnya kita yang tidak mendalami ilmu secara detail, start awal tertipunya itu di situ. Tertipu atau terbuai atau terlena seakan-akan surga pasti ada di situ. Kenapa? Karena golongan ini dinamai jamaah. Inilah tertipu ya, luar biasa. Ini namanya apa namanya? Yakinan khati'an, bukan yakinan shadiqah. Kita punya keyakinan tapi khati', meleset, dan tidak terasa bahwa kita meleset, sama sekali nggak terasa. Saya pribadi, alhamdulillah, summa alhamdulillah, dari kecil saya semenjak lulus LC, lulus Certosono, bukan LC. Saya ditempatkan di Pondok Kediri, diangkat menjadi namanya Mubaligh Wakubumi. Mulai belajar nahwu sharaf, menghatamkan Al-Quran, diulang lagi, mangkul lagi. Ingat saya sampai 3 kali dengan namanya Pak Masudi Rodi dari Lamongan, guru utama itu kalau zaman dulu, nggak ada di atasnya itu. Karena banyak pertanyaan yang saya ajukan, katanya Pak Masudi Rodi, awakmu tekon. Kamu ini nanya aja senengannya. Terus Qur'annya dikasihkan saya, ini sewacanan dewe, suruh baca. Ternyata Qur'annya saudara banyak ngambil dari namanya Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir. Nah, disitulah saya mulai berpikir, ya, berpikir bahwa wah, berarti ilmunya ya cuman mentok segini-segini aja. Nah, disitulah saya muncul keinginan ingin ke Mekah. Karena menurut saya penjelasan-penjelasan yang ada di Al-Quran itu tidak cukup seperti itu. Masa orang ngaji 1 bulan 30 hari lewat. Jadi bagaimana praktek dalam
per ayat nggak tersampaikan, dan tidak ada seperti itu, nggak ada. Pokoknya paham ya sudah, ya sudah. Yang mencurigakan lagi, ayat sekian banyaknya, hadis sekian banyaknya, bulan baleni opo? Yang diulang-ulang kalau baca dalil apa? Ya itu aja. Terus pendalaman mengenai ayat-ayat yang penting, bab akidah, bab tauhid tidak ada. Lewat aja. Cuman waktu itu karena saya masih kecil, masih muda, ya cuman mikir gini tok, masa ilmu cuman gini aja. Saya khatam Quran sampai 3 kali, 4 kali dengan bulan Ramadan mondok pertama itu tanda tanya aja, masa Quran cuman gini aja penjelasannya. Jadi kayak haus gitu. Nah dari situlah saya sholat hajat, berdoa, ya Allah kapan saya bisa belajar ke Mekah. Nah, sampai cerita singkatnya, alhamdulillah Allah mentakdir pada akhirnya, walaupun saya sudah anak 3 waktu itu, inginnya itu dari umur 15 tahun sampai anak 3 baru kelakon ke Mekah sekitar tahun, enggak maksudnya belajarnya sekitar tahun 2000 sampai 2010. Sebelum itu apakah tidak ke Mekah? Ke Mekah. Cuman apa? Tidak belajar. Takut orang di Mekah itu sesat, tidak murni. Bahaya kalau duduk mendengarkan di sana, bisa murtad. Masya Allah, itulah yang ditanamkan dari saya masih kecil. Setelah belajar, saya bolak-balik istirja dan alhamdulillah, istirja alhamdulillah, istirja alhamdulillah. Ya, seperti itulah kondisinya. Akhirnya Allah membuka jalan, saya bisa memahami Al-Quran dan sunnah yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya, bentuk jamaah yang sebenarnya, tanpa ada rahasia, tanpa ada bitonah. Ini yang paling kita takdil, kita luruskan bahwa Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin. Konsep dasarnya begini, rahmat Allah kasih ini itu bukan alam alamin. Islam datang sebagai rahmat bagi semua alam manusia, jin, alam kita, batu, bebatuan, pohon, semua akan rahmat alamin karena Islam. Jadi Islam, kalau ada orang membawa Islam disimpan, berarti nggak bener nih. Apa nih maksudnya nih? Allah menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Kalau ada yang disembunyikan patut dicurigai. Dimanapun berada. Karena apa? Karena Islam itu membawa kemaslahatan umat. Lalu ada konsep juga illa aha, hal yang berat belum mampu Allah memaafkan. Jadi nggak perlu ada yang dirahasiakan. Ini belum mampu, Allah memaafkan hal-hal yang kita belum mampu. Maka alhamdulillah dengan nikmat Allah menunjukkan jalan terang yang ini
saya dan teman-teman menularkannya. Kok kayak COVID. Iya, sama mereka dibilang COVID lebih bahaya daripada COVID. Gak apa-apa kalau kan. Nah, yang penting kita semua tetap ikhlas sebagai ku anfusakum wa ahlikum, menjaga masuk dalam ancaman Allah. Nah, yang penting kita menjelaskan wala tafarraqu, tetapilah Quran dan hadis secara berjamaah, berimam, berbaiat, bertaat, gitu ya. Salah apa enggak nih saya nih? Insya Allah enggak salah, wong saya juga ulamanya, pendoktrinnya waktu itu. Artinya cuman gitu saja. Jadi ayat ini dianggap sebagai penguat bahwa cara menetapi agama Islam berdasarkan Quran hadis berbentuk jamaah, yaitu ada seseorang yang diangkat jadi imam, terus dibaiat, terus ada ijtihad, nasihat, 5 bab dan seterusnya. Begitu ya, dulu begitu ya. Memahami ayat ini kan gitu. Apakah, pertanyaannya, apakah memahami ayat seperti itu sudah benar apa belum? Jawabannya belum benar, alias tidak benar. Ini pemalsuan makna. Yang benar apa? Yang benar adalah maknanya, wahai orang-orang yang beriman, di ayat sebelumnya, tetapilah tali Allah. Tali Allah itu Islam atau Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Islam atau Al-Quran dan Sunnah, kemudian janji Allah, kemudian Tauhid. Ini beberapa rujukan. Jami'an, dengan berjamaah, bersatu. Jangan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, terus ngaku paling benar sendiri. Ah, ini Quran hadisku yang paling benar, lainnya salah semua. Berfirqah-firqah dalam Islam. Dalam menetapi Islam tidak boleh berfirqah-firqah. Berfirqah-firqah itu ya berkelompok-kelompok lalu mengaku, wah inilah Islam yang paling benar. Istilahnya semuanya masing-masing tanpa peduli dia salah atau tidak, dia ngaku yang paling benar. Nah, itu namanya berfirqah-firqah. Artinya ayat ini mengajak bersatu dalam menetapi Islam, dalam menetapi Al-Quran dan Sunnah. Semua orang Islam, semua orang iman, jangan membeda-bedakan golongan, jangan beda-bedakan asal muasal, bahkan negara pun, bahkan apapun gak dibedakan. Semua Muslim satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Semua rujukan tafsir begitu. Kok bisa? Di mana letak kesalahannya? Satu tadi sengaja digiring bermakna berkelompok, memisahkan diri dari umat Islam yang lain, terus bikin imam berbaiat, terus dianggap inilah dia yang dimaksud dalam ayat ini. Justru perbuatan seperti ini melanggar ayat ini. Di mana melanggarnya? Allah memerintahkan kepada semua umat Islam, semua orang iman untuk bersatu, berjamaah jadi satu, jangan pecah belah. Malah ini membuat pecah belah, memisahkan diri. Kalau hanya sekedar berkelompok, berorganisasi, bersama-sama mengaji kepada seorang guru atau kepada 2 guru, 3 guru, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau itu membuat merasa bukan saudara Islam yang lain,
Ini aku orang iman sendiri, saya itu muslim tapi KTP tok kafir semua itu misalkan. Nah ini dia namanya berfirqah. Berfirqah. Tayyib, jelas ya kesalahannya. Itu dikuatkan dengan ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dikuatkan ayat selanjutnya, ayat 105. Kalian jangan seperti orang-orang ahli kitab Bani Israel yang berpecah belah menjadi Nasrani, Yahudi, macam-macam aliran. Jangan. Islam jadi satu, namanya Jama'atul Muslimin. Jama'atul Muslimin. Kemudian dikuatkan lagi dalam surah Asy-Syura ayat 13 bahwa syariat Allah kepada para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad disebut ulul azmi. Di dalam menetapi agama harus berjamaah, jangan berfirqah-firqah, jangan membuat golongan-golongan besar. Dalam surah Al-An'am ayat 159 bunyinya gini, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ini ancaman, ini berat ini. Sesungguhnya orang-orang farraqu dinahum, yang memecah belah agamanya. Memecah belah agama. Agama itu apa berarti? Memecah belah agama kita itu namanya apa? Islam. Memecah belah Islam, memecah belah muslimin. Wa kanu syi'a, mereka menjadi syiah, golongan-golongan. Lasta minhum fi syai'. Muhammad, kamu tidak ada urusan dengan mereka. Mereka lepas dari tanggung jawab kamu. Gak usah kamu urusi mereka. Itu gak benar. Itu tidak menetepi sunnah kamu. Tidak menetepi jamaah yang dimaksud oleh Allah dalam perintah surah Al Imran ayat 103 tadi. Insyaallah sampai di sini bisa dipahami ya. Dulu farraqu dinahum dipakai juga dalil ini. Cuman kemana makna dinahum itu? Kan jelas-jelas innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah Islam, maknanya agama. Dulu enggak dimaknai begitu. Umpama bilang agama tapi yang dimaksud mereka bilang firqah itu yang enggak ada imamnya, enggak seperti kita gitu. Itu namanya katakan pemalsuan makna, itu seperti itu. Yang kedua sekarang. Masih ingat mungkin Bapak Ibu dulu ditanamkan pokoknya Islam ini menjadi 70, umat Nabi Muhammad menjadi 73. 72 coba diingat-ingat dulu gimana keyakinannya. 72 pasti neraka, kekal dan neraka gitu kan, gak ada surganya. Yang satu pasti surga. Satu itu adalah jamaah, yaitu tadi kata-kata jamaah itu. Nah, jamaah kalau ditanya lanjutkan, jamaah yang mana? Ya jamaah kami. Yang seperti apa? Ya punya imam, berbaiat. Sekarang dibaca dalilnya. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Itu dalam Abu Dawud. Jamaah. Dalam Tirmidzi ada pertanyaan sahabat gini, qalu wa man hiya ya Rasulullah? 73, 72 finnar, di dalam neraka, yang satu surga yaitu jamaah. Para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu ini? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Hafal kan para penyambai ini? Ma ana alaihi wa ashabi. Kalau dimaknai tenang gitu aja, jangan ke doktrin dulu, udah dimaknai lurus gitu aja. Itu pasti sudah ada kesalahan. Ma barang-barang, opoai apa saja. Ana, aku Nabi. Alaihi di atas ma.
menetapi ma itu apa saja itu. Wa ashabi, bersama sahabat-sahabatku, apa saja yang aku dan sahabatku menetapinya. Dulu dibawa ke apa? Beriman, berbaiat, bertaat. Padahal jelas hadisnya. Ini satu, bahwa sebuah jamaah yang ada jaminan surga ini tidak membatasi jumlah orang, tidak membatasi dari golongan mana, enggak, Nabi enggak bahas itu. Waktunya kapan enggak disebut oleh Nabi. Yang disebut pokoknya yang dikerjakan, yang ditetepi dalam agama seperti aku dan para sahabat, dialah orangnya yang termasuk jamaah satu ini. Ya bukan hanya di Jambi tok, bukan hanya di Jawa tok, Kediri, Kertosono, atau mana lagi, Pondok Gede, Karawang. Enggak. Nabi enggak nyebut daerah, Nabi enggak nyebut jumlah orang. Dan enggak menyebutkan masanya kapan, enggak disebut. Pokoknya yang seperti saya dan para sahabat, kata Nabi, itulah dia termasuk jamaah itu. Ini baru maknanya yang tepat gitu, orang sudah tahu. Oh berarti, nah sekarang kan pertanyaannya dulu dianggap ya harus seperti jamaah kita. Mana? Siapa yang mengharuskan seperti jamaah Anda? Mana dalilnya? Kan tidak ada, di syarah nggak ada, di lafadz ini nggak ada. Jadi kesalahan dulu langsung dimonopoli. Apa dimonopoli itu? Dalil ini seakan-akan untuk jamaah Islam, jamaah itu saja. Gara-gara apa? Gara-gara yaitu tadi golongannya dinamai jamaah, akhirnya kalimat-kalimat jamaah diambil semua. Diambil. Ini contoh sahabat Abdullah bin Mas'ud memahami dalil ini. Beliau menyatakan dalam riwayat Ibnu Asakir, beliau menyatakan Abdullah bin Mas'ud ini ulamanya para sahabat Rasulullah, ini ulamanya, alimnya. Orang biasa apa super ini? Orang biasa apa orang awam? Ulamanya sahabat Rasulullah. Beliau mendefinisikan al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah yang satu itu ma wafaqal haqqa, yang mencocoki kebenaran. Artinya yang seperti kebenaran ditetepi oleh Nabi dan sahabatnya. Walau kunta wahdaka, walaupun kamu sendirian, satu orang aja. Fa innaka antal jamaah hina idzin, walaupun kamu sendiri tapi kamu menetepi agama sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Kamu sendirian di ujung gunung, di Jambi yang bagian hutan sana misalkan, sendirian di sana, tapi kamu menetepi agama seperti Nabi dan para sahabat. Kamu jamaah satu itu, termasuk yang jamaah yang mendapatkan jaminan itu. Kapan waktunya, tempatnya di mana, nggak dibahas oleh Rasulullah, nggak dibahas. Ini makna yang tepat. Kemudian kalau pakai syarah itu penjelasan hadis. Sayangnya dulu kita nggak dibolehkan baca supaya ada perbandingan, itu nggak boleh. Sehingga pemahamannya nggak mengikuti para ulama, mengikuti pendapatnya sendiri. Dalam syarah dijelaskan al-jamaah di sini adalah ahlul Quran wal hadis wal fikhi wal ilmi. Ini yang dimaksud jamaah di sini adalah ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu. Nah, ini tidak ada, ini sama saja sebenarnya ujungnya. Kenapa dimaknai ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu? Karena merekalah yang lebih dipastikan menetepi agama sebagaimana siapa? Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau kita ingin menetepi jamaah yang satu, ikuti
Ikuti orang ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu. Pernah dengar kalau dulu ahli fikih? Ada yang pernah dengar nggak? Fikih gitu. Dulu alergi ya. Alergi. Oh, fikih ini kitab karangan gitu. Padahal fikih itu apa maknanya fikih? Fikih itu hukum-hukum syariat yang terkait dengan masalah amal ibadah, pengamalan yang diambil dari, yang dikeluarkan, disimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Terus yang menyimpulkan siapa? Ulama, namanya faqih, fuqaha, seperti Imam 4 itu. Imam siapa? Hanafi, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, yang sudah hidup di masa as-salafus saleh dan orang-orang yang hebat. Imam Ahmad tuh diceritakan hafal 1 juta hadis. Bagaimana orang hafal 1 juta hadis? Itu yang menyimpulkan hukum-hukum syariat. Nah, kalau kita ingin yakin bahwa kita betul-betul mengikuti Rasulullah dan para sahabat, ikuti golongan mereka nih. Ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu. Itu maksudnya. Kira-kira zaman dulu pernah mendapat penjelasan seperti ini apa enggak? Tidak pernah. Pokoknya jamaah di hadis ini jamaah kita. Lainnya apa? Bukan. Bukan. Lalu Imam Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini, qalu man hiya ya Rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi, memberikan penjelasan, definisi, menguatkan di hadis Tirmidzi. Cuman sayangnya di kitab Tirmidzi yang disebarkan di Jokam, di Islam Jamaah, penjelasan dari Imam Tirmidzi itu dihapus, dibuang. Ini berarti apa? Kalau unsur kesengajaan berarti apa itu maksudnya? Menipu umat itu. Dibuang penjelasannya. Sangat jelas. Itu cetakan sampulnya hijau. Coba yang lama-lama itu. Nanti kalau masih ada di rumah dilihat. Itu ada yang dibuang penjelasan tentang jamaah. Dalam Tirmidzi bunyinya gini. Imam Tirmidzi sendiri yang nulis hadis itu memberikan makna. Ini kalau secara ini kan pemalsuan Tirmidzi, hadis Tirmidzi. Pemalsuan namanya. Kalau sengaja ya, kalau sengaja dibuang. Imam Tirmidzi mengatakan tafsirul jamaah inda ahlil ilmi. Penjelasan makna jamaah menurut ulama. Imam Tirmidzi sudah ulama apa bukan? Ulama. Beliau masih mensitir ucapan ulama di zaman itu juga menurut ahli ilmu. Dan ini Islam Jamaah Jokam punya arti sendiri. Kira-kira boleh nggak menyelisih pengertian ulama ini? Nggak boleh. Apalagi ngaji Tirmidzi lagi ngasih pengertian jamaah sendiri. Apa kata Imam Tirmidzi? Inda ahli ilmi hum ahlul fikhi wal ilmi wal hadis. Jamaah satu yang di sini yang dijamin lebih bisa dipastikan dia sebagaimana Rasulullah dan para sahabat itu adalah ahli fikih, ahli ilmu, ahli hadis. Kalau ingin selamat, ikuti mereka. Ikuti mereka. Nah, terus Imam Tirmidzi meriwayatkan wa sami'tul Jarud ibn Mu'ad yaqulu sami'tu Ali ibn Hasan yaqul Ali. Ada namanya orang Ali bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ulamanya tabi'in. Berarti ulama salaf. Abdullah bin Mubarak ditanya, manil jamaah. Jadi saudaraku gini, saudaraku semuanya,
Jadi masalah definisi jamaah itu sudah dibahas di abad kedua, dulu sudah dibahas dan sudah disimpulkan oleh para ulama. Kok muncul abad keberapa ini? Abad ke-14, ke-15 punya pengertian sendiri, tidak ada rujukannya. Tapi tetap yakin bahwa paling benar. Luar biasa ya. Luar biasa apanya? Sesatnya. Bukan luar biasa pinternya. Seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak ditanya, "Manil jamaah?" Siapa yang dimaksud jamaah dalam hadis ini? Yang kita dulu gondeli, inilah surga kita. Kita satu di antara 73. Siapa nih? Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'i ditanya, "Manil jamaah?" Faqala Abdullah bin Mubarak, jamaah itu ya Abu Bakrin wa Umar. Itulah Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, itu namanya jamaah. Kalau kamu mau yakin bahwa kamu itu jamaah, ikuti Abu Bakar Umar. Ya, itu jamaah. Itulah yang menetepi agama sebagaimana Nabi. Kalau kamu ikut Abu Bakar Umar, ya sudah kamu termasuk jamaah di antara itu. Qila lahu qad mata Abu Bakar dan Umar. Lah, Abu Bakar Umar kan sudah mati, gimana kita mengikutinya? Kan nggak bisa. Katanya Abdul Barak, qala fulan wa fulan. Ya berarti ya si itu ulama itu orang alim itu, yang ahli ilmu itu kamu ikut itu. Itu jamaah itu yang harus diikuti. Qila lahu qad mata fulan wa fulan. Nah, itu sudah mati. Wa qala Abdul Barak Abu Hamzah As-Sukkari. Itu Abu Hamzah masih itu. Abu Hamzah itu ahli ilmu tuh, ahli hadis, ikuti itu. Itu jamaah itu. Satu orang. Tapi karena dia ahli, dari sisi mana dinilai jamaah? Artinya jamaah ini nggak bicara jumlah orang, bicara namanya metode, manhaj, tata cara orang menetepi agama. Siapa yang persis Nabi, yaitu dia jamaah. Ada Abu Bakar As-Sukkari, seorang ulama, wah dia yang kekeh dengan sunnah, kokoh di atas sunnah. Itu jamaah tuh, ikut itu, kamu tetepi itu. Nah, namanya manhaj, tata cara, metode. Wa Abu Hamzah huwa Muhammad ibnu Maimun wa kana syaikhan salihah. Waktu itu dia ada seorang syekh yang soleh, namanya Abu Bakar As-Sukkari. Ini Imam Tirmidzi coba menjelaskan seperti ini, dibuang saudara, dihapus dari Tirmidzi yang disebar itu, lalu bikin definisi jamaah sendiri. Hadis ini memang ada arti jamaah itu struktural, ada artinya imam dan ru'yah. Itu pun bukan seperti pengertian Islam jamaah. Itu adalah penguasa ulil amri dan jamaatul muslimin. Jadi kekeliruan dari mana? Seperti hadis ini diseret, diambil, diaku, terus dimaknai berbeda dengan penjelasan bunyi hadisnya sendiri berbeda. Ini tayyib, katanya ringkas kok jadi panjang. Tapi yang penting teringat untuk kita bersyukur bahwa kita sudah keluar dari aliran ini. Coba sekarang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini, ketika beliau Imam Al-Bukhari menjelaskan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, lalu beliau memberikan penjelasan. Imam Bukhari langsung, wa ma amaran nabiyyu biluzumil jamaah, kata Imam Bukhari, wa hum ahlul ilmi. Ini adalah bab perintah Nabi untuk menetepi jamaah. Wahum, mereka yang dimaksud jamaah itu adalah ahlul ilmi, para ulama. Kata Imam Bukhari, Rasulullah memerintah luzumul jamaah, tetepi jamaah itu. Apa maksudnya kata Imam Bukhari? Ahlul ilmi, mereka adalah para ulama. Tetepi itu ulama itu, ikuti itu. Maknanya begitu. Itu di Sahih Bukhari, saudara. Allahu alam, dulu kalau ditanya bab kayak begini ini kamu maknai apa? Saya pulang dari Mekah, teman-teman yang saya anggap cerdas, pintar, saya tanya, coba kamu baca ini, kamu maknai apa ini?
Jadi ngawur, kata orang Jawa itu ngawur. Ngawur itu angger jupuk, angger muni sakarpe. Nggak diikuti hadisnya aja, urutan hadisnya aja nggak diikuti. Malah ada yang dihilangkan, pemahaman para ulama nggak diambil. Dianggap yang lain dianggap dia yang paling pinter, yang lain sesat semua. Nah, memang dalil-dalil tentang keamiran yang berupa struktural kepemimpinan itu ada. Tapi di Islam jamaah juga salah pengertiannya. Mana dalil-dalil Kitabul Imarah itu bukan untuk imam golongan seperti Islamnya, bukan. Imam untuk imam penguasa, pemerintah Islam. Kitabul Imarah itu. Nah itu. Berarti kesimpulannya apa? Buka Kitabul Imarah, dibaca, ditok nih karo imame jamaah. Itu bukan gandengannya. Kalau mur sama baut itu bukan pasangannya. Nggak nyambung. Disambung-sambungkan, makanya jadi bahan ketawaan. Bahan ketawaan, jadi guyune jagat. Kalau guru-guru Masjidil Haram itu ketawa, kok ada ya golongan kayak ini ngotot. Ya. Padahal dalil itu bukan untuk imam sebuah golongan, itu untuk penguasa ya. Memang ada fatwa ya, fatwa dari Saudi Arabia seperti Syekh Saleh, Syekh Utsaimin. Fatwanya begini, diantaranya, ketika kamu berada di negara yang kafir, pemerintahnya ya kafir, mayoritas rakyat kafir, orang Islam hanya segelintir orang, sedikit, maka kamu angkat salah satu sebagai imam fatwa agama, bukan imam penguasa. Imam maksudnya yang mimpin untuk memberikan penjelasan agama. Ya ustadz, guru, kiai boleh, tapi di negara yang mayoritasnya kafir semua, supaya umat Islam bisa terjaga. Ada fatwa seperti itu ya, tapi kenyataannya kan nggak begitu. Kalau yang di Imam Salat Jamaah di Cokam kan nggak seperti itu. Kenyataannya apa? Berkuasa namanya itu, orang semua diatur kok. Apa tidak? Perkawinan diatur, KUA tidak sah, nikah dalam diatur, apalagi ya perceraian. Ya seperti yang menimpa kita atau teman-teman di daerah lain ini kan juga sama. Yang dianggap terpengaruh JRK, langsung istrinya minta cerai, diperintah oleh pengurus. Ya, kalau nggak minta cerai berarti kamu sama JRK juga, jamaah rong kontainer. Itu apa namanya, bikinan mereka, propaganda ya. Waliyadzubillah. Nah. Berarti di sini dicontohkan di Rusia atau di tempat-tempat lain yang umumnya itu memang bukan muslim. Baik. Itu yang kedua tadi ya. Sekarang yang ketiga. La islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Coba dulu maknanya apa? Masih ingat gak? Tidak sah Islamnya seseorang kecuali dengan berjamaah. Tidak sah berjamaahnya kecuali dengan apa? Punya imam. Tidak sah punya imam kecuali dengan berbaiat. Tidak sah baiatnya kecuali dengan taat. Ya, masih ingat kan? Ada yang sudah lama soalnya, kayaknya sudah agak lupa-lupa dikit. Kalau masih baru ya ingat banget itu. Satu,
Hadis ini ada di Ad-Darimi. Dan Imam Ad-Darimi tidak membuat bab Islam tidak sah. Enggak ada di Ad-Darimi. Di Ad-Darimi malah masuk dalam bab bahayanya hilangnya ilmu. Bahaya hilangnya ilmu. Karena di situ di akhir hadisnya ada siapa yang dijadikan pemimpin tanpa punya pemahaman agama maka akan jadi kerusakan di akhir zaman. Itu Imam Ad-Darimi satu. Kedua, hadis ini dhaif. Riwayat ini ucapan Khalifah Umar ini riwayat asar yang dhaif karena di situ ada perawi yang enggak dikenal. Ada munqati, ada sanadnya, ada yang hilang perawinya. Nah, itu dhaif. Nah, ahli hadis, para ulama sepakat hadis dhaif itu enggak boleh untuk jadi dasar hukum, enggak boleh. Apalagi untuk menentukan hal yang sangat besar, yaitu Islam, sah Islam dan tidak sahnya Islam seseorang. Masya Allah, pakai dalil dhaif, super nggak boleh. Sama dengan mau menghukum orang pakai undang-undang yang sudah lemah, sudah nggak kepake, nggak berlaku. Boleh apa enggak? Hakim memutuskan, dok kamu hukum 3 tahun, undang-undangnya sudah nggak berlaku, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Nama hadis dhaif itu hanya untuk apa namanya, syawahid namanya, syawahid, menguatkan hadis yang sahih baru boleh. Bukan berdiri sendiri menjadi satu landasan hukum, tidak boleh. Tidak ada seorang ulama pun, ya, saya sendiri meneliti dari kitab syarah, kitab fikih, kitab apa, cari semua, nggak ada, belum pernah menemukan yang menjelaskan bahwa Islam tidak sah kecuali dengan berjamaah. Tidak ada, satu pun nggak ada, kecuali aliran-aliran yang menyimpang, yang firqah, yang sudah jauh dari Islam, bahkan bisa dikatakan sudah keluar dari Islam. Baru ada, dia bikin syarat, Islam harus dengan ini, Islam harus dengan ini. Kalau yang namanya yang masih kekeh dengan kitab dan sunnah Islam, yang tidak ada seorang ulama sana. Nah, bagaimana Islam yang benar? Ya sudah 5 rukun Islam itu tak udah. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Itu dari Allah, dari Rasulullah, ijma para ulama, nggak ada perselisihan. Jadi kalau dibilang ke situ lalu bikin syarat sahnya Islam itu pembohong atas nama Allah, Rasul, dan itu perusak akidahnya Islam. Kalau mau dihukumi seperti itu bukan bid'ah biasa, itu super bid'ah itu. Di mana? Karena penentu, semua nggak sah, syahadat orang nggak sah, sholat semua nggak sah, kecuali yang berjamaah. Masya Allah, pakai dalil ini lagi, dalil dhaif. Dulu saya pertama di Masjidil Haram mengerti dalil ini begini ini, langsung berbismillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenan aku ini, saya kok ketinggalan, kok salah kayak ini, telah mendoktrin orang, menyesatkan orang nggak terasa. Masya Allah, salah, jauh, dhaif. Umpama hadis ini atau asar ini mau dipakai, itu harus menguatkan posisinya untuk menguatkan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana pengertiannya? Pengertiannya, la islama illa bijamaah. Islam itu tidak sempurna, tidak sempurna, tidak akan lancar kecuali dengan adanya persatuan umat Islam. Masuk akal apa enggak? Masuk akal. Itu maknanya yang benar. Dan ulama seperti itu. Secara bahasa seperti itu juga. Dan itu nyata. Kalau umat Islam berpecah belah, ya Islam nggak sempurna, nggak lancar, nggak jaya.
Wala jama'ata illa bi'imarah. Sebuah perkumpulan, sebuah persatuan tidak akan sempurna tanpa adanya amir, satu komando, satu imam, satu pemerintah, satu ulil amri, satu penguasa tunggal. Baru dia bisa satu suara. Penguasanya banyak, perang malahan. Wala marata illa bil bai'ah. Suatu kepemimpinan, keamiran itu tidak akan sempurna kalau tidak ada pengukuhan secara resmi. Maksudnya dia disetujui, disepakati oleh namanya ahlul halli wal aqd, para tokoh-tokoh tentu, lalu diikuti oleh rakyatnya. Lalu dulu apa? Baiat itu kita mana apa? Datang, salaman, bayak, tukar, kan gitu kan? Itu ada mirip-mirip, contohnya mirip-mirip, tapi bukan seperti itu maksudnya. Zaman Rasulullah pernah terjadi namanya kurang lebih 1.000 orang di daerah Hudaybiyah. Pernah terjadi baiat, kadang-kadang sebagian sahabat yang supaya menetepi amar ma'ruf nahi mungkar, supaya menjauhi kesyirikan dan lain-lain. Jadi itu bukan kewajiban masing-masing orang terus mengesahkan mengesahkan keislaman, itu bukan. Tidak ada yang seperti itu. Penjelasan seperti itu tidak ada. Dalam lafaz hadisnya juga tidak ada. Baik. Dalam tabayun itu, dalam tabayun klarifikasi saya tanya, bagaimana maknanya la imana liman la amanata lahu? Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanat, tidak bisa amanat. Saya tanya, berani nggak ada orang jamaah nggak jujur berarti kafir? Pada di situ lafadznya kan la imana, tidak ada keimanan. Berarti apa? Saya tanya, ada orang jamaah dusta, apakah akan kita hukumi kafir dia, murtad dari agama? Diam semua. Nah sekarang la islama, Islam kafir, berarti kan kafir. Benar nggak makna ini? Kalau Anda semua bertahan kepada makna tidak sah Islam, kafir, ini makna yang salah. Inilah Islama, berarti orang Islam berarti ya kafir. Wis jelas iku jane wong tua-tua. Terus saat ini la iman, la imana. Wantun jenengan kafirno wong jamaah goroh terus langsung mlebu neraka langgeng menengai. Nah kenapa ini la imana kok nggak dimanai kafir? Nah berarti la imana namanya tidak sempurna imannya orang yang berdusta. Bukan kok langsung kafir. La Islam sempurna, Islam seorang illa bijama. Itu bisa bermakna begitu. Lagi banyak di hadis, la yu'minu ahadukum la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kayak contoh, kamu tidak beriman sampai kamu saling mencintai. Terus ada orang jamaah tukaran, nggak saling mencintai. Berani nggak? Oh kafir ini berarti sudah. Karena kata Nabi tidak beriman. Padahal apa? Tidak sempurna. Yang keempat ini. Yang haus silakan sambil minum. Boleh langsung bertanya nggak apa-apa untuk ngilangin ngantuk. Biar ada ini mengenang masa lalu ya. Untuk diluruskan.
Yang keempat adalah dalil orang yang keluar dari jokam hukumnya murtad. Pakai dalil. Dalilnya mana? Ada yang hafal? Kalau nggak hafal saya bacakan dalilnya. Kata Rasulullah, tidak halal darah seorang muslim yang telah bersyahadat. Coba, di sini kita sudah paham. Kata Nabi, muslim yang bersyahadat nggak halal darahnya sudah. Nggak halal. Berarti semua orang Islam kan harusnya begitu. Kecuali 3. 1, pelaku zina. Waliyadzubillah. Di negara Islam hukum apa? Ranjam. 2, wanafsi, orang bunuh harus dikisos. Ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ini yang diambil dulu. Tuh. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Coba pertanyaan saya, agama itu apa? Islam. Jamaah apa Islam agama itu? Islam. Meninggalkan agama Islam. Harusnya ini yang dipegang. Kalimat pertama. Kalimat pertama enggak begitu dikatekno, kalimat kedua diambil. Al-mufariqu lil jamaah. Siapa yang faroko memisai jamaah kita berarti murtad. Itu dulu. Kalau pemalsuan makna. Namanya kebohongan publik menyesatkan umat. Kenapa? Jelas di sini Rasulullah mengatakan keluar meninggalkan agama Islam. Baru itu namanya murtad. Keluar ke agama mana? Agama yang bukan Islam. Namanya murtad. Al-mufariqu lil jamaah, memisai jamaah, yaitu laki-laki tadi itu karena golongan kita dulu dinamai jamaah, perasaannya wah ini jamaah kita. Berarti kalau keluar ya ini murtad. Padahal yang benar apa? Al-mufariqu lil jamaah, memisai jamaah umat Islam. Artinya agamanya dia keluar berganti agama, secara fisik dia memisai golongan umat Islam. Jamaah berpisah kemana? Bergabung kemana? Ke selain Islam. Gitu maksudnya. Jama'atul muslimin. Jamaahnya umat Islam. Itu saudara, makanya guru saya di Masjidil Haram itu ketawa. Ketawa dalam arti kok ya ada orang memaknai membohongi, kasihan itu umat-umat Islam. Itu katanya. Ya. Dihapusin. Itu siapa yang dari dulu adanya begitu? Pendiri pertama Allah wa'alam, nggak tahu dari mana. Pokoknya yang sampai ke bawah itu seperti itu. Akhirnya jadi murtad orang semua. Padahal coba perbandingkan Bapak Ibu. Zaman Khalifah Ali berdiri sebagai khalifah. Lalu di Muawiyah, sahabat Nabi juga nggak mau bayar pada Ali. Bahkan dia juga apa? Diangkat juga. Tidak cukup itu, berperang antara pasukan Ali dan Muawiyah. Berperang. Ribuan orang mati. Coba Rasulullah tidak menghukumi kafir Muawiyah. Rasulullah nih, kok tahu? Rasulullah masih hidup sudah mengatakan, nanti cucu saya ini, Hasan ini, dialah yang akan mendamaikan
dua golongan muslim, kata Nabi, dua golongan muslim yang berperang. Dua golongan muslim berperang, masih muslim belum kafir. Kata Nabi, golongan muslim yang satunya murtad, enggak, dua-duanya dua golongan Islam yang berperang. Inilah dia cucu saya ini. Ternyata betul lama berperang antara Ali dan Muawiyah. Kemudian Ali dibunuh oleh orang Khawarij, digantikan oleh Hasan, ya cucu Nabi tadi. 6 bulan Hasan serahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kita ambil di sini gini perbandingan ya, perbandingan. Nabi tidak mengkafirkan Muawiyah, padahal Muawiyah apa? Tidak bayat sama Ali, malah dibayat juga, perang juga. Khalifah Ali sendiri nggak mengkafirkan Muawiyah juga. Kalau ditanya siapa Muawiyah golongannya, ikhwan alaina, saudara-saudara muslim kita, dia bagau, berontak dengan kita, melakukan pemberontakan. Pak, nggak ngukumi kan? Ini bukan kekhalifahan, ya, hanya imam sebuah golongan. Ibaratnya bandingin Khalifah Ali kan resmi itu. Terus misalkan kita yang dianggap keluar ini juga tidak mendirikan keimaman, juga hanya fitnah mereka untuk menggiring opini bahwa keluar itu karena ingin jadi imam. Apa itu? Nah, ini katanya ingin jadi imam. Alhamdulillah wa inna ilaihi rajiun. Kita keluar perang juga enggak. Sana resmi khalifah juga bukan. Kok bisa menghukumi kafir itu? Ini kira-kira apa? Paham nggak perbandingan ini? Ini loh, Muawiyah dan Ali. Ali resmi, khalifah resmi. Muawiyah nggak bayat, keluar dan berperang. Itu tidak dihukumi murtad tuh. Bagaimana kelompok kecil, imamnya bitonah sembunyi, bayatnya juga nggak syar'i. Kok orang keluar situ murtad? Itu piye ceritanya? Pakai dalil apa? Ya ini tadi dalilnya. Cuman salah mengartikan. Nah itu saudara, parah saudara. Dia perbandingan parah apa enggak kira-kira? Parah itu. Parah banget. Parah banget. Coba Hasan bin Ali menyerahkan kekhilafan kepada Muawiyah. Habis itu Muawiyah turun sampai berapa puluh orang itu. Berapa ratus tahun. Semua tercatat dalam sejarah Islam itu adalah kekhilafan Islam. Bilang Muawiyah kafir, seanak turunnya kafir, nggak resmi jadi, nggak ada. Dan para ulama, imam semua hidup di masa-masa kekhilafan mereka semua. Imam 4 semua hidup di masa kekhilafahan itu. Sangat jelas ya. Mudah-mudahan tambah yakin. Ini mudah-mudahan yang bunglon mau mendengarkan. Ya, ini live ya. Nah, kalau yang bunglon Jambi ini, insya Allah banyak. Cuman karena nggak mau mendengarkan itu yang bikin masalah. Bikin masalah. Nah, kemudian yang keenam, ini yang paling sangat menakutkan, mati jahiliyah. Nah, ini dulu. Coba diingat-ingat. Kira-kira dulu yang mati jahiliyah itu apa? Mati tidak punya imam katanya, mati jahiliyah. Terus mati apa lagi? Tidak berbaiat, di lehernya nggak ada tali baiat, mati jahiliyah. Man faraqal jamaah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Keluar faraqal jamaah, mati jahiliyah. Kemudian man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Tidak ada ikatan baiat, itu mati jahiliyah, kafir, kekal di neraka. Kemudian 1 jengkal saja keluar dari jamaah, kan gitu dulu. Mati jahiliyah. Man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Mati tidak punya imam, mati jahiliyah. Makanya sampai sekarang coba yang baru-baru hijrah ini kalau ditanya, siapa imammu, kan gitu. Ya, ada yang gitu. Ada yang gitu. Sopo imammu saiki? Nah, gitu.
Sopo sing dadi seksi besok di hari kiamat? Itu palsu semua, saudara. Itu omongan ngawur. Nah, sekarang kita luruskan. Dalil-dalil dibahas, misalkan imam. Itu yang dimaksud bukan imam golongan, satu. Itu imam khalifah, penguasa. Boleh imam golongan pakai dalil itu menjahiliyahkan orang. Itu satu. Yang kedua, mati jahiliyah di situ bukan mati kafir. Mati seperti kondisi di zaman jahiliyah. Apa? Perpecahan. Ada penguasa tunggal. Nah, itu. Maksudnya dalam Islam, jika sengaja berbuat seperti itu, maka dia telah mengerjakan pekerjaan jahiliyah, maksiat. Buat seperti itu dalam Islam, seharusnya Islam harus bersatu, pemimpinnya satu. Sengaja bikin dua, sengaja berontak, sengaja itu mengerjakan jahiliyah. Tapi bukan kafir. Bukan kafir. Makanya seperti sahabat misalkan masih mengerjakan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kata Rasulullah, innaka imru'un fika jahiliyah, kamu orang Islam tapi kamu masih mengerjakan perilaku jahiliyah. Itu larang. Sama dengan ini. Dulu kan enggak, siapa yang tidak punya imam maka dia matinya mati jahiliyah, sama dengan Abu kali ini salah, saudara, salah. Ya coba perbandingannya tadi. Di Muawiyah tadi apa dijahiliyahkan oleh Rasulullah? Apa dikafirkan? Enggak. Enggak. Nah, itu contoh seperti itu. Kemudian yang paling ngeri lagi, saiki awakmu baiat karo Khalil toh. Ngeri. Kamu sudah baiat sama Khalil toh. Begitu di mana-mana begitu. Karena apa? Karena siarannya ke bawah itu mau bikin jamaah sendiri itu katanya. Masya Allah. Ini karena pikirannya masih terdoktrin, terbawa oleh kalau berbaiat salaman berarti itu sudah ada ikatan baiat. Kalau sampai itu lepas berarti lepas dari Islam. Berarti itu jahiliyah, masuk neraka kekal. Masya Allah, kejam sekali. Dalilnya, pengertiannya bukan dalil, dalilnya biasa saja. Saya hanya ingin tahu bapak-bapak membayangkan dulu seperti apa namanya. Kira-kira kan pemikirannya kalau sudah baiat itu kayak ada sesuatu yang apa namanya, mengikat kita. Sampai sekarang itu jadi senjata aliran-aliran yang ingin merekrut orang itu banyak yang seperti ini. Membaiat orang itu banyak. Itu palsu, itu banyak itu. Buat seperti itu. Jadi yang dikatakan baiat itu kalau di negara Islam seperti kalau Rasulullah, beliau menjadi pemimpin langsung dari Allah, nggak perlu oleh umat, langsung Allah yang kan sebagai seorang nabi, utusan dan imam, pemimpin. Kalau Khalifah Abu Bakar dibaiat, dikukuhkan oleh Khalifah Umar, oleh tokoh Muhajir dan tokoh Ansor, dan di Masjid Nabawi. Selesai itu ya sudah selesai. Jadi yang namanya baiat yang hubungannya dengan penguasa itu yang mengangkat berkewajiban itu tokoh-tokoh, namanya ahlul halil wal aqd. Kalau tokoh-tokoh sudah mengangkat, sudah rakyat ikut setuju, berarti itu baiat namanya. Jadi setuju itu, ya khalifah saya itu, pemimpin saya itu, udah selesai. Apalagi ikut nyoblos, berarti ikut menetapkan, itu namanya mengukuhkan, namanya baiat bahasa Arabnya. Dulu kita mengartikan apa? Datang man bayak tuka, kalau nggak begini nggak sah Islamnya. Masya Allah, nggak ada saudara kayak begitu. Itu kitab karangan. Itu karangan seperti itu, nggak ada.
Nggak ada zaman Khalifah Umar, Khalifah Utsman, seluruh kekhilafan Islam nggak ada kayak begitu itu. Harus satu-satu orang datang, kalau enggak diwakilkan, kalau enggak lewat surat, kalau enggak berarti Islamnya enggak sah, syahadatnya enggak sah, tambah bohong lagi. Double kebohongannya. Enggak ada. Jadi kalau ada pemimpin sudah resmi diangkat, lalu rakyat ini setuju, itu baiat. Namanya sudah. Kalau ada 1-2 orang enggak setuju, dia berontak, ini berarti melanggar baiatnya. Nah, itu cuma seperti itu pengertiannya. Nih. Yang ketujuh, masih ingat, tidak halal hidupnya 3 orang yang ada di muka bumi kecuali mengangkat salah satu sebagai imam. Tidak halal hidupnya. Makna saudara. Di situ tidak ada secara lafaz la yahillu, hanya punya la yahillu li thalathatin. Tidak halal bagi 3 orang. Tidak halal dalam bahasa Arab itu tidak boleh, dilarang, itu bahasa kita. 3 orang di permukaan bumi dimanapun lagi musafir, lagi jalan, kecuali 1 harus dijadikan pemimpin. Maksudnya penentu kebijakan. Maksudnya haram tidak boleh, harus ada 1 siapa nih yang mimpin, sehingga arah tujuannya bisa lancar, imam perjalanan. Oh ini enggak, tidak halal hidupnya. Masya Allah, manusia lahir di bumi itu sudah halal. Manusia ditempatkan di bumi ini oleh Allah dimuliakan. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum thayyibat. Surat Al-Isra ayat 70. Allah langsung, saya muliakan anak Adam ini, saya tempatkan mereka di bumi, di lautan, di mana-mana, saya muliakan mereka. Loh, bukan hanya halal, mulia manusia itu ada di bumi daripada yang lain, lebih mulia manusia. Nah, ini kok bisa nggak halal hidupnya di bumi? Dari mana arti kayak begini ini? Jauh sekali saudara, jauh. Terus kecuali mengangkat imam salah satu mereka. Itu motivasi Rasulullah kepada musafir atau seseorang, beberapa yang berkelompok diangkat salah satu jadi pemimpin. Kalau di Islam jamaah apa itu model jamaah kayak gitu? Itu pengangkatan khalifah kayak gitu itu. Kalau pengangkatan ketua rombongan lah, ketua rombongan itu namanya imam bahasa Arabnya. Sampai berkumpul pingin usaha, itu imamnya namanya bahasa Arabnya. Nah, itu seperti itu. Jadi saudaraku dulu betul-betul jauh dari kebenaran karena dalil-dalil tersebut diartikan dengan salah arti. Nah, yang paling takut tadi ini yang ke-8 ini, lepas tali Islam dari lehernya. Siapa yang memisai jamaah 1 jengkal saja, maka tali Islamnya lepas. Dulu kita bayangin itu kalau berjamaah berarti diikat. Kalau keluar dari sini ikatannya lepas, Islamnya hilang. Padahal kata Rasulullah, para ulama di sini menjelaskan, tali Islam itu digambarkan seperti unta, ada kendali. Kalau kendalinya ini lepas, maka unta ini bisa kemana-mana, berbahaya. Begitu juga seorang muslim kalau dia memisai jamaahnya umat Islam, farokol jamaah, dia keliaran kemana-mana, ya, ke agama sana, bahaya dia, bahaya. Bukan lepas Islamnya terus murtad, kekal di neraka, bukan. Ada lagi yang tetap jadi senjata sampai saat ini. Fu bi bai'atil awal fal awal.
Masih ingat dulu kalau diterangkan begitu. Di Indonesia ini yang paling awal adalah Jokang. Itu di Baiat tahun berapa? 41. Masya Allah. Satu, dalil ini saudara untuk kekhalifahan, bukan imam golongan, itu kekhalifah. Jadi kalau ada dua penguasa, dua-duanya dibaiat berkuasa, dua-duanya ada dua orang. Siapa nih yang kita ikuti ini? Ya dilihat yang dikukuhkan pertama kali siapa, itu yang paling sah, itu kamu ikuti. Yang kedua ya diperangi berarti. Pak Ali lalu ada Muawiyah perangi. Nah itu aturannya seperti itu. Jadi dalil kekhilafahan diambil menjadi dalil sebuah golongan. Baik. Boleh bertanya, boleh. Ini insya Allah rencana kita nanti sholat duhur, setelah duhur masih ada sesi satu lagi, insya Allah, yaitu tentang konsekuensi hijrah. Insya Allah. Ada makan siang ya, insya Allah. Baik. Nah, sebentar lagi kita selesaikan ini sambil persiapan zuhur. Baik. Berikutnya yang ke-10, masih ingat Qur'an di jamaah adalah jalan satu-satunya masuk surga ya. Sekarang tetap itu dipegang, lain tidak. Cuman sekarang kayaknya agak kadang-kadang diperhalus. Cuman keyakinannya begitu, satu-satunya jalan masuk surga, selamat dari neraka. Kira-kira seperti ini benar apa tidak, saudara? Kalau kita mau menghukumi ucapan ini dusta, dan ucapan ini menyelisihi ayat Quran, menyelisihi hadis Rasulullah, menyelisihi ijma' para ulama. Seandainya mereka tahu, Masya Allah ini pelanggaran, untungnya kok mereka nggak tahu kayak begitu. Karena nggak taunya itu jadi kesalahannya nggak terlalu fatal, nggak terlalu besar, bukan nggak mutlak gitu. Karena mereka nggak tahu bahwa sebenarnya perkataan itu namanya dusta atas nama Allah. Bagaimana mereka katakan jalan satu-satunya? Berarti lainnya nggak ada dong, nggak ada yang bisa masuk surga. Padahal Allah mengatakan lainnya ada. Bahkan bisa-bisa mereka tertutup jalannya. Aduh. Para ulama tidak ada yang seperti itu. Contoh sekarang, dalil misalkan. Kenapa saya katakan mereka berdusta atas nama Allah Rasul? Sekarang Rasulullah menyatakan, contoh begini, ada orang desa datang kepada Nabi dalam hadis Muslim. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan saya sebuah amal pekerjaan. Kalau saya amalkan, saya masuk surga. Ini, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Saya bisa masuk surga. Apa kata Rasulullah? Satu, ta'budullah la tusyriku bi syai'a. Kamu beribadah menyembah Allah, jangan syirik ya. Satu, bertauhid, jangan syirik. Kedua, wa tuqimus shalah. Kamu harus netepi sholat terus. Ketiga, wa tu'ti zakah al-mafruḍah. Kamu datangkan zakat yang wajib, persenan enggak wajib. Itu sunnah. Sedangkan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, kamu puasa Ramadan. Baru disampaikan 4 ini. Terus orang desa ini bilang, walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza syai'an abada wala anqusu minhu. Demi Allah, kata orang desa, saya tidak akan menambah dan mengurangi kewajiban ini. Kalau dalam hadis lain dilengkapi dengan haji bagi yang mampu ya.
Apa kata Rasulullah? Man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada. Siapa yang sekarang ingin melihat seseorang termasuk penduduk surga, lihatlah orang ini. Duh, Rasulullah langsung. Ada nggak di situ beriman, berbayat, berjamaah, bertaat? Nggak ada. Datangkanlah beribadah kepada Allah, jangan syirik. Tegakkan sholat, datangkan zakat, puasa Ramadan. Kata Rasul, demi Allah saya nggak akan menambahkan mengurangi. Kata Rasulullah, siapa ingin lihat ahli surga itulah orangnya. Kira-kira kalau jaminan surga dari Rasulullah lebih benar apa orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu yang menjamin surga? Surga siapa yang paling? Rasulullah. Ini baru satu dalil ya. Kemudian Allah sekarang, satu contoh ayat aja, banyak ayatnya. Contoh ayat misalkan dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman lalu tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, maka mereka aman dari siksa besar kiamat. Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Beriman kepada Allah, beriman rukunnya ada 6 dari Allah Rasul. Hanya 6 itu. Siapa yang lakukan itu lalu bersih dari syirik, maka aman hari kiamat. Aman dari siksa. Allah menyatakan aman, mereka menyatakan tidak aman. Bertentangan apa enggak? Bahkan mewajibkan siksa, mewajibkan neraka. Berarti bertentangan enggak dengan Allah? Dengan apa yang dari Allah? Bertentangan. Bertentangan. Jadi itu kalau seandainya mereka ngerti pemahaman yang benar itu, Masya Allah, dosanya luar biasa. Lagi, misalkan kata Rasulullah, mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dari umatku tidak melakukan kesyirikan apapun. Umatku itu masih orang Islam. Orang Islam tidak melakukan kesyirikan apapun, kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Kok gampang masuk surga? Ya memang ini rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kita nggak perlu iri sama orang. Orang nggak melakukan kesyirikan, tapi bahaya kesyirikan ini. Tipu tapi sudah melakukan kesyirikan. Ya. Sampai Abi Dzar nanya, wa in zana wa in sarakah. Walaupun berzina, pernah melakukan perzinahan, pernah melakukan pencurian, kata Nabi, wa in zana wa in sarakah. Walaupun berzina, walaupun mencuri, ya nanti akan dihukum sesuai dengan dosa. Menzina dan mencuri bisa diampuni, bisa dihukum dulu, disiksa dulu. Tapi dia punya jatah surga. Yang penting dia muslim, tidak syirik. Yang mantap lagi di Ibnu Majah. Di Ibnu Majah, hadis sahih dalam Ibnu Majah, bahwa besok mendekati hari kiamat, ada orang itu hanya mengucapkan la ilaha illallah. Itu dok, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, apalagi kok baiat, persenan, sambung jamaah, enggak. Sholat aja enggak. La ilaha illallah dok. Setelah ditanya kenapa anda kok la ilaha illallah, kami mengertinya hanya itu. Hanya mendengar, kami mendengar bapak-bapak kami mengatakan la ilaha illallah, kami ikuti. Mereka nggak ngerti puasa, nggak ngerti sholat, nggak sampai syariat, nggak sampai kepada mereka. Mendekati hari kiamat hanya ngerti la ilaha illallah. Apa kata sahabat Hudzaifah, sahabat Rasulullah, menyatakan, ya silah tunjihim minan nar. Wahai silah, murid dikatakan la ilaha illallah menyelamatkan mereka dari neraka. 3 kali sahabat Rasulullah menyatakan itu. Karena apa? Karena dia mengertinya hanya la ilaha illallah. Dalil-dalil seperti ini kalau pas ngaji mereka diartikan apa? Kira-kira yang berpengalaman melintir dalil ini. Coba barangkali di sini ada. Kira-kira dimaknai apa? Hadisnya jelas kayak begitu.
Saya pernah nyoba setelah pulang dari dalil seperti ini, saya ungkap. Ini bagaimana dalil ini? Ada satu menjawab, ulama pusat paling top. Jawabnya gini, ini ya syaratnya harus jamaah. Masya Allah, saya menahan diri, ya, menahan diri nggak sampai emosi. Saya cuma tanya, siapa yang mensyaratkan, mana dalilnya syaratnya? Contohnya Rasulullah kepada paman beliau, kata Rasulullah, ya ammi, qul la ilaha illallah. Hai paman, katakan la ilaha illallah. Uha kalimatan aju biha laka indallah. Saya akan bela kau paman di sisi Allah jika mau menyatakan la ilaha illallah. Adakah waktu itu Rasulullah bilang, paman baiat dulu ke saya, adu dulu ke saya, begini. Ada begitunya? Enggak ada. Katakan, nyatakan wahai paman la ilaha illallah, nyatakan tauhid, beriman yang berhak disembah hanya satu. Saya jamin, seandainya paman ini mengatakan, kira-kira Rasulullah besok membela apa enggak? Membela. Berarti kalau membela Rasulullah orang iman apa bukan? Orang iman. Pada baru menyatakan la ilaha illallah mendekati nafas terakhir. Orang Yahudi banyak kejadian-kejadian di zaman Nabi. Kata Nabi, seperti Yahudi yang didatangi sakit terus meninggal, dia masuk Islam terus sebentar kemudian meninggal. Apa kata Nabi? Tuba, sangat beruntung orang ini. Amila qalilan wa ujira katsira. Amalnya baru la ilaha illallah tok, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus mati, dia dikasih surga oleh Allah. Masya Allah, untung banget kata Nabi. Tayyib. Nah, inilah yang kira-kira apa namanya bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Maksudnya yang dipakai oleh Jokam, membitonahkan pengajaran. Kalau dalil bitonah mereka, ya seperti cerita-cerita ya Nabi Ibrahim kayak gitu. Nabi Ibrahim ketika ditangkap sama Ibu Sarah, terus bilang Ibu Sarah itu saudari, Ibu Sarah dipeseni, kalau kamu ditanya sama raja yang zalim itu, bilang bahwa saya saudaramu. Padahal kan suaminya. Kenapa? Karena raja itu ketika mengerti orang cantik, itu pasti diambil. Kalau ada suaminya, suaminya pasti mati, dibunuh. Sehingga Nabi Ibrahim pesan ketika Sarah diambil, dibawa, nanti kalau kamu ditanya, bilang aku ini saudaramu, karena aku saudara Islam. Akhirnya betul ditanya selamat. Nabi Ibrahim yang nggak dibunuh, Sarah ya dilindungi oleh Allah, oleh malaikat, dia nggak berhasil apa namanya menjamah Ibu Sarah, dua-duanya selamat. Nah, itu disebut dengan, kalau dalam bahasa ulama akidah disebut tauriyah. Tauriyah itu menutupi dengan kata-kata yang multi makna, bukan bohong. Nah, kalau di Jokam, di Islam Jam itu bohong, siakan kesesatan dengan dibitonahkan. Satu, kesesatannya sudah salah, merahasiakannya lebih salah lagi, lebih parah lagi. Kalau di Syiah namanya itu taqiyah, namanya taqiyah. Yang boleh disimpan itu kebenaran, ya, jika memang mendatangkan mudarat.
Dan sampai umpama dipaksa melafatkan suatu kekufuran, kalau terpaksa betul itu enggak dosa. Seperti Ammar bin Yasir ketika ditangkap, dipukul, dicambuk, disuruh mencela Rasulullah. Padahal mencela Rasulullah itu kan kafir. Disuruh mencela Rasulullah. Kata Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, ketika kamu mencela saya, hatimu ikut mencela? Enggak Nabi, hati saya tetap hormat, tetap ta'zim, karena saya terpaksa, saya enggak kuat. Kata Rasulullah, kalau kamu ditangkap lagi, disiksa lagi oleh mereka, dipaksa begitu, ucapkan kayak gitu lagi, enggak apa-apa. Wa qalbu mutmainnun bil iman. Jadi dulu kita disuruh nyimpen baiat, suruh nyimpen imam, suruh nyimpan yang dirahasiakan apa aja? Persenan juga ya. Nah, itu double kesalahannya. Satu kesesatan, kesalahan. Disimpannya berarti menutupi kesalahan. Itu kalau pekerjaan namanya nifak amali. Itu pekerjaan kemunafikan. Kita tidak menuduh munafik kafir, bukan. Itu pekerjaan orang munafik. Kesalahan, kesesatan disimpan, dirahasiakan, itu pekerjaan orang munafik. Itu kemunafikan. Abon? Baik. Apa yang harus kita jawab? Soalnya ini pertanyaan klasik dari kami. Ya. Saat mereka mengatakan bahwa kamu tidak berani, ambil kamu itu adalah seorang presiden atau seorang penguasa. Ya. Bagaimana dengan penguasa seorang wanita, seorang perempuan? Okay. Baik. Jokam Islam Jamaah, ya di mana-mana begitu. Ya, pertanyaan klasik dan itu sebenarnya menggelikan. Jadi imammu presiden, nanti kalau presidennya perempuan gimana? Ini jawabnya satu, harus diluruskan dulu. Kalau perlu dibalik gini, imam kamu siapa? Imam kamu kan Imam Jokam toh? Itu tidak benar. Imammu itu tidak sah secara dalil. Satu itu. Kedua, kamu yakini bahwa itu mengesahkan Islam, memasukkan ke surga, itu lebih parah. Tidak benar lagi. Jadi diserang balik seperti itu. Adanya dia bertanya karena dia masih punya keyakinan bahwa sahnya Islam itu harus dengan itu, kemudian dia bisa masuk surga lewat itu gitu. Lewat itu. Padahal yang benar satu, imam itu penguasa. Imam itu penguasa. Kalau kita bicara Kitabul Imarah, khalifah. Khalifah itu penguasa. Bisa juga raja, malik. Makanya suruh buka Kitabul Imarah. Kitabul Imarah punya mereka. Kan di situ ada malik, ada tulisan malik, raja, sultan. Sultan itu bukan nama orang. Bahasa Indonesianya mananya sultan. Sultan itu raja, penguasa. Satu. Nah, kalau di negara Islam kita kasih tahu, coba buka kamu itu sejarah, buka di depan mata. Sekarang itu penguasa khalifah negara Islam, syariat Islam. Satu, berarti punyamu itu bukan gitu. Satu. Terus yang kedua, kalau tidak ada khalifah, bukan malik, bukan raja, bukan khalifah, bagaimana para ulama mengatakan? Para ulama, sayangnya mereka nggak mau sih kalau dia. Walaupun dari Mekah Madinah, tapi sampaikan aja. Dari Mekah Madinah, dari fatwa sampai dari masyaikh itu, insya Allah tidak ada perselisihan. Penguasa pemerintah yang muslim. Sekarang presiden kita muslim apa? Apa bukan? Muslim.
kemudian rakyatnya mayoritas muslim, dan menyatakan itu pemimpin saya, itu lebih memper itu lebih sah daripada imam kamu secara dalil. Nah, satu itu. Terus kedua, jangankan imam atau pemimpin perempuan yang dalam Islam memang tidak direkomendasikan, tidak sah dalam Islam, nggak boleh wanita menjadi pemimpin utama, itu nggak ada dalam Islam. Bagaimana kalau itu ada? Kalau itu ada di depan mata, kira-kira seperti apa? Secara Islam kan tidak disahkan dalam Islam. Maka kita bisa pakai. Misalkan ini untuk menjawab mereka dengan dalil yang mereka biasa pakai gitu loh. Fa illam takun jama'atun wala imam. Tidak ada persatuan, tidak ada imam. Apa kata Rasul? Yang bisa dipakai, fa'tazil tilkal firaqakullah. Bisa itu. Ya sudah, hidup sendiri. Yang penting bisa beribadah kepada Allah. Itu bukan jaminan surga di situ. Coba kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, oleh Rasulullah disuruh uzlah, disuruh sendiri-sendiri. Apakah Rasulullah menyuruh ke neraka? Kan tidak. Hati cari surga tidak lewat itu. Kalau Islam jamaah kan kayaknya harus lewat gitu. Rasulullah ada suruh, sudah kamu, kalau tidak ada imam, tidak ada persatuan umat Islam. Kalau tidak ada, sudah bisa saja sendiri. Apa maksud? Ibadah kepada Allah, bertauhid, Islamnya dijaga, imannya dijaga, tauhidnya dijaga. Yang tadi kayak rojul desa tadi yang nanya tadi, sholatnya dijaga. Ya sudah, masuk surga di situ. Bukan lewat ini. Nah gitu. Sekarang kalau betul umat Islam semuanya setuju mengangkat seorang wanita secara dalil syar'i, tidak bisa. Sama dengan budak. Budak itu mamluk namanya. Dia nggak boleh jadi penguasa di atas. Tapi kalau budak jadi, dia berkuasa. Apa kata Rasulullah? Ada yang ingat dalilnya? Wa in abdan habasyian fasma'wati. Walaupun budak hamba Habasyi, tapi kalau dia sudah berkuasa, punya kekuatan, apa kata Rasulullah? Taati selama tidak maksiat. Sama perempuan dalam Islam nggak boleh. Tapi kalau dia berkuasa, mau apa? Mau berontak, malah habis. Ya sudah, taati, yang penting tidak maksiat. Walaupun Islam tidak mengesahkan. Budak itu nggak salah dalam Islam kalau dia jadi pemimpin utama, karena budak itu mamluk, bukan malik. Budak itu ada dalam kekuasaan orang lain. Dia nggak boleh jadi pemimpin paling atas. Kalau anak buah, wakil-wakil boleh. Tapi coba dalilnya kan ada kan. Kalau budak berkuasa, dia punya kekuasaan, punya kekuatan, kamu harus taat juga. Ini seperti ini yang menjelaskan bukan saya. Saya hanya menukil dari para ahli, ulama Mekah Madinah sana. Sayang memang kalau dijelaskan kayak begini, itu nanti bilang, oh itu kitab karangan itu paling. Itulah karangannya sampai Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir katanya karangannya Khalil, kata orang Jambi. Masya Allah. Sing pundi tiang ini tuh, cekal mawon. Ibnu Katsir kok Khalil lagi bikin. Tafsir Ibnu Katsir tafsir yang sangat agung, dipakai di Masjidil Haram, pakai orang sak dunia, Allah pegang tafsir itu. Katanya ojo moco-moco tafsir itu sampean Pak. Nggih, leres. Itu karangannya Khalil itu. Orang Jambi malah tambah nemen itu namanya. Baik, insya Allah balasnya begitu. Kita patahkan dulu keimaman mereka. Kedua, kasih perbandingan. Sampai nggak punya imam pun lah orang Islam. Kalau ada imam itu budak itu nggak boleh dalam Islam.
Sama itu ijma, sepakat para ulama, nggak ada khalifah budak itu, nggak ada, nggak boleh. Tapi kalau budak berkuasa, sudah berkuasa, apa kata Rasulullah? Wasma'wati, kamu taati itu. Selama tidak maksiat. Tayyib. Masih terkait dengan yang Ya, baik. disampaikan Mas tadi, secara keyakinan di Islam Jamaah ini kan tidak mengakui keberadaannya presiden. Ya, sama dengan yang tadi, kalau di keluarga jamaah imam, kamu siapa kan gitu. Ya. Karena kalau kita jawab, saya presiden, mereka kan jawab tidak, artinya menolak kan. Ya. Artinya Islam Jamaah itu tidak mengakui keberadaannya Presiden sebagai amirnya, sebagai ulil amri, ya. kan kira-kira seperti itu ya. Iya, betul. Cuman yang lucu, mereka secara keyakinan tidak mengakui keberadaan presiden sebagai pemimpin orang Islam di Indonesia. Tapi kebijakannya ya itu mengakui nama itu. Kedua, Tidak konsisten. Islam Jamaah ini ada oknum-oknum yang melanggar peraturan pemerintah peraturan presiden, malah hukumnya dikembalikan lagi ke presiden untuk menghukumi orang Islam Jamaah ini yang misalnya melanggar aturan kan gitu. Iya. Kan lucu, harusnya amir jamaah ini ketika merasa sudah berdiri keamiran, harusnya perangkat hukumnya kan digunakan. Misalnya ada orang maling, misalnya orang jamaah yang maling, potong, jangan kakinya atau tangannya. Orang zina ya dilacak. Artinya perangkat hukum yang ada di dalam Islam Jamaah ini ditegakkan juga. Tapi malah bilangnya kan nggak bisa menegakkan hukum syariat atau kita hidup di negara. Artinya sama syariat Islam. Ya. Orang rakyatnya dia malah ketika melanggar hukum Orang menetapkan kebenaran kalau ingin masuk surga itu artinya iman seperti itu gitu loh. Seperti itu artinya ya imam kayak begitu bergolongan terus dibayat kayak begitu-gitu aja gitu. Adapun bicara tadi perpanjangan kita balik lah, kalau kamu memang kamu bukan presiden, kenapa kamu kok masih apa-apa hukum-hukum jadi hukumi oleh presiden? Kamu nggak melaksanakan hukum had sendiri, mestinya normalnya kan begitu. Tapi mereka itu nggak paham, Pak, nggak ngerti. Ngertinya pokoknya ngono kuwi. Ya supaya at ngono kuwi imam. Kalau tanya, terus imammu imam apa? Imam agama. Imam agama yang seperti apa yang dimaksud? Ada nggak contoh dari sejak zaman dulu imam agama dibaiat kayak gitu? Kan nggak ada. Kalau imam agama misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim atau Imam Madhab, apa dibaiat kayak gitu? Nggak ada orang dibaiat, itu khalifah. Jadi yang kita sadarkan kepada mereka, kalau kamu baiat dengan cara begitu, itu bukan imam agama, itu namanya imam khalifah. Berarti walaupun kamu sadar ngerti nggak ngerti, itu berarti kamu bikin kekuasaan di situ, bikin kekuasaan yang tersembunyi. Nah, mestinya kalau kamu ngerti itu ya seperti tadi konsekuensinya harusnya kamu
Kamu bukan rakyatnya Pak Jokowi, bukan rakyatnya Pak Jokowi. Karena imamnya sendiri, berarti kamu sendiri harus hidup sendiri harusnya. Ini kan kalau mau memang berani kan harus ditegakkan. Ya. Dan kalau soal nanti pemerintah negara ini berontak, maksudnya membubarkan atau memusuhi mereka, ya lawan kalau berani. Yalah. Risiko kan itu menegakkan khalifah. Itu apa namanya, pikiran normalnya kayak begitu. Konsekuensinya kalau negara mau mengacaukan kita, ya lawan. Kalau menang kita yang kuasa, kita punya hak atur kan. Namanya agama dibangun atas zon, persangkaan, koyo-koyong. Coba dikejar, kamu pakai dalilnya salah semua, pengertian salah, ikutnya angen-angennya aja, angen-angennya. Ini enggak lucu kan, menolak keberadaan presiden dan pemerintahannya kan gitu, secara keyakinan kan, ini kan secara keyakinan, secara keyakinan orang jamaah kan. Iya, memang begitu. Bukan imam kami adalah imam jamaah, kan gitu memang. Tapi kalau ada jamaah yang melanggar itu tadi malah diserahkan sama polisi. Yang kira-kira mereka nggak bisa nangani serahkan, Pak. Tapi kalau yang kafaro wang apa itu ya bisa. Itu mudah nangannya, ngumpulkannya mudah. Tayyib. Kalau soal penjara nanti polisi silakan polisi. Ya, silakan. Bagian uang sini gitu ya. Enggak, silakan. Ya. Qabilallahu minhu wa in aqta'a. Jadi adalah man amila lillah fil jamaah qabilallahu minhu wa in aqta'a ghafaralah. Siapa yang beramal karena Allah di dalam jamaah, maka jika benar Allah menerima, jika salah diampuni. Wah, ini mantap. Pertanyaannya, fil jamaah itu apakah jamaahmu atau tidak? Gitu kalau aslinya. Wah, ini jamaah saya. Mana buktinya bahwa dalil ini adalah khusus jamaah Anda? Bingung mereka. Ya pokoknya jamaah kan, pokoknya jangan berimam berbayar bertahan. Loh, berimam berbayar bertahan lainnya banyak loh, ada imam juga loh. Syiah berimam, nah, aliran apa namanya torikot itu, wah ada bayatnya semua. Di Indonesia aliran, loh itu, loh, yang mana tuh? Yang mana? Di sini Nabi kan nggak bedain, pokoknya di sini jamaah. Kalau Anda mengertikan bahwa itu golongan Anda, jadi dari situ saja sudah terbantahkan sebenarnya. Siapa yang mengatakan bahwa jamaah dalam hadis ini adalah jamaahmu? Siapa yang batasi? Itu kalau pengakuan mutlak, yang lain ngaku kayak begitu bisa. Man amila lillah fil jamaah, aku punya jamaah, aku karena Allah, berarti aku yang diterima. Boleh nggak yang lain? Boleh. Kalau orang lain, kalau kamu ngaku seperti itu tanpa dasar boleh, berarti yang lain boleh dong. Nah, lalu kedua diluruskan. Man amila lillah, siapa yang beramal karena Allah, ikhlas karena Allah. Fil jamaah, berada di dalam jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin atau berada di dalam jamaah manhaj tadi, bersama para ahli ilmu, para ulama, bersama di situ. Dia ikhlas karena Allah, beramalnya bersama ahli ilmu, ahli hadis, ahli fikih, bersama. Artinya berarti amalnya itu ada yang ngontrol, ada yang tahu amalmu nggak sesuai dalil, maka jika sudah benar Allah menerima. Kalau salah, dia sudah bersungguh-sungguh dia bergabung dengan orang alim juga mendengarkan, kok masih salah, ghafaralah,
maka Allah mengampuni. Itu yang benar pengertiannya. Jadi jama'atul muslimin atau jamaah manhaj tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, bersama ahli ilmu, ahli hadis. Maksudnya apa? Seperti katakan para ulama, syaratnya diterima ilmu itu dua. Satu, ikhlas karena Allah. Kedua, mencocoki sunnah Nabi. Nah, bagaimana seorang bisa memastikan bahwa dirinya cocok dengan sunnah Nabi? Berada di jamaah. Jamaah yang mana nih? Jamaahnya ahli ilmu, ahli fikih, atau jamaatul muslimin. Dia ada di situ, dia beramal, ada yang ngontrol, ada yang lihat, ada yang tahu, ada yang negur, ada yang ngajari. Nah, kok masih ada salahnya? Dia sudah belajar, ada yang negur, ada yang kok masih ada salahnya. Ghafarallah. Allah mengampuni karena sudah ikhlas lillah dan sudah sungguh-sungguh menetepi jamaah itu. Dulu kan enggak, karena Allah katanya. Berada di jamaah kita. Lah, siapa yang bilang kita di situ itu lah? Kok enak banget kamu ngaku-ngaku jamaah. Yang lainnya juga bisa bilang, jamaah saya nih. Yang satunya jamaah saya, boleh berarti yang lain. Nah, maka al-jamaah dalam hadis ini dimaknai sebagaimana Rasulullah memaknai, sebagaimana ulama memaknai. Apa itu? Bisa jamaah, jamaah manhaj, tata cara metode tadi, ma'ana alaihi wasabi, bisa makna jamaatul muslimin, persatuannya, perkumpulan orang Islam semua. Artinya beramalnya itu bergabung, diketahui oleh banyak orang. Ada ustadz, ada siapa, sehingga di situ lebih diyakinkan bahwa amalnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Itu yang taib. Mudah-mudahan mendengar yang bunglon-bunglon itu terutama. Ada yang takut karena dalil ini. Loh, bagaimana kalau saya nanti firqah? Firqah itu maksudnya memisai jamaatul muslimin, memisai ahli ilmu, ahli hadis. Namanya firqah. Saya sebelum hijrah tadinya bibit unggul dalam jamaah. Saudara saya dan orang tua saya semua masih dalam jamaah. Jamaah apa nih? Islam jamaah. Yang jadi problem saya saat ini, ketika berkumpul dalam jamaah saya sendirian yang pakai cadar. Sedangkan pemahaman selama ini dalam jamaah yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Adakah dalil yang tepat untuk saya pakai mengenai cadar? Sedangkan saya selama ini menjawab 4 imam madhab saja mewajibkan, sedangkan mereka jokam tidak percaya sama 4 madhab. Ya, kalau ingin menyadarkan mereka itu ya susah. Menyadarkan mereka itu ya susah. Mereka ngambilnya dalil yang disukai, yang disukai. Cuman begini, ya. Hari ini memang tidak ada perselisihan di antara imam madhab, imam 4. Tapi di antara para ulama secara umum ada 2 golongan. Ada yang mutasyaddid, kokoh, pertahankan itu, tidak ada kemurahan sedikit pun. Ada yang tetap masih ada semacam, ya bukan kemurahan lah, toleransi di suatu tempat, di suatu waktu tertentu, lalu dikasih solusi, jalan keluar. Yang saya maksud gini, contoh di tempat-tempat yang memang tidak mungkin memakai cadar. Misalkan tempat yang tidak aman, yang pakai cadar dibilang apa itu? Teroris, ditangkepin, ya, dan lain-lain sejenis itu. Maka para ulama yang memberikan jalan keluar, ya sudah, wanita yang penting jangan banyak keluar rumah. Itu sudah sama, itu namanya hijab. Nah, kalau keluar ditutup, yang penting banyak jangan keluar rumah. Itu contoh solusi. Sekarang ada juga kan begini, pakai cadar tapi justru yang lebih mendasar tidak dijaga. Ini contoh, maksudnya ini perbandingan ya. Pakai cadar tapi ya keluyuran kemana-mana bebas, ikhtilat dengan laki juga bebas. Padahal kan harusnya wanita itu sering di rumah, gak banyak keluar.
tidak sering berkumpul ikhtilat dengan laki-laki, tidak bebas kan gitu. Seperti kalau kerja ya di tempat tersendiri dan lain-lain, itu pengaturannya. Kalau di negara kita kan tidak semua sama kondisinya. Maka di sini kita juga jangan terlalu juga jika melihat keadaan, melihat kondisi. Misalnya kadang-kadang cadar yang hitam itu yang sangat sangat dicurigai atau sangat menjadi masalah sehingga berdakwah pun nggak bisa gara-gara pakai cadar hitam. Ya sudah diganti cadarnya yang lain gitu. Jangan kaku-kaku banget, karena di antara kita ini kadang-kadang ada yang terlalu patok sesuatu harus hitam, harus model Arab misalkan. Yang penting ditutup itu ya sudah namanya. Contoh baru-baru contoh di tempat itu sana. Sama saudara tua ini dilaporkan. Ini siswi saya di sebuah rumah dekatnya baratnya pondok sana. Wah itu loh gerombolan ISIS. Buktinya apa? Pakai cadar hitam-hitam. Laporkan ke desa kemana, jadi masalah. Saya bilang ya wes rek, gak usah gak ireng-ireng. Saya bilang yang penting tutup wajah. Udah pakai masker yang besar yang rapat itu udah sama kan. Ya habis itu udah berapa bulan udah biasa, ya sudah bebas lagi, biasa saja. Artinya yang saya maksud di sini, saudara semua juga begitu. Jangan terlalu kaku dengan sesuatu, hal-hal yang tujuannya itu sudah sama, ya sudah selesai. Umpama belum ya sudah, yang penting jangan banyak keluar rumah, ya itu sudah. Jangan banyak ikhtilat dengan laki-laki, ya sudah tercapai juga maksud dari syariah. Dari syariat. Baik, insyaallah kita persiapan sholat zuhur. Jam berapa adanya? 11.42. Baik, lagi jazakumullah khairan. Kita wudu salat zuhur. Kemudian setelah salat zuhur makan dulu baru lanjut insyaallah. Kurang lebih 1 jam ya insyaallah. Materi kurang lebih 1 jam dengan tanya jawab nanti setelah zuhur. Setelah kita segera sholat, segera makan, segera acara biar bisa segera selesai, karena habis asar saya juga ada kajian juga lagi dengan Kungu, orang hitam luar negeri, kajian jarak jauh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya tadi tuh, saya fotokopi tadi. Oh, yang halaman 3 sampai 16 kan? 16 ya. Gimana tadinya? Hah? Apa? Kajiannya. Kajiannya oke.